merusak habitat-habitat ikan yang kecil. Jadi 5 tahun belakangan ini nelayan udah lebih tertib untuk menggunakan alat tangkap yang lebih diizinkan oleh pemerintah. Itu mungkin yang membuat 5. Oke, itu mungkin salah satunya. Oke. Baik, sebenarnya 5 tahun terakhir kan di masa Ibu Susi ya. Ibu Susi itu banyak hal yang udah lakukan supaya stok sumber daya ikan kita meningkat. Tuh yang pertama, itu Menteri Susi itu banyak menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang ditangkap. Apakah ditenggelamkan, apakah dibom atau sejenisnya ya. Sehingga para nelayan ilegal ini tidak berani lagi mereka melakukan tindakan IUU fishing ya. Bukan hanya nelayan kita aja, termasuk nelayan luar negeri ya. Mereka nggak berani lagi. Kalau dulu bisa dipastikan mereka nggak takut ya. Tapi sekarang sudah banyak ditenggelamkan, jadi mereka takut sehingga tidak berani. Karena waktu masa Susi dia memang nggak main tenggelamkan ya. Kemudian banyak peraturan-peraturan yang memang melarang terjadinya tindakan IUU fishing ya, seperti troll nggak dibolehkan, kemudian penggunaan alat nggak dibolehkan, kemudian wilayah-wilayah yang boleh menangkap dan tidak boleh menangkap ya. Jadi emang betul-betul dikelola ya. Efeknya bisa kita lihat di 5 tahun terakhir ini. Oke. Ya. Oke. Kemudian potensi kita juga punya wilayah pengelolaan perikanan ya. Jadi ada 11 ya. Kita punya 11 WPP yang setiap wilayah itu dan 572 ya. Jadi dalam pengelolaan kita lebih mudah ya. Tapi saat ini mungkin mekanisme pengaturan potensi di wilayah masing-masing itu masih dalam tahap bukan uji coba istilahnya, dalam tahap pengelolaan yang lebih baik lah ya. Kemudian iklim usaha kita juga baik ya saat ini ya. Kalau dulu kita urus surat menyurat tuh bisa sampai bertahun-tahun, sekarang mungkin dalam hitungan bulan sudah selesai ya. Mafia perikanan pun sudah mulai berkurang. Oke. Itu 3 potensi kita. Tapi tantangannya apa? Saat ini kapasitas dan keseluruhan nelayan kita itu yang masih kurang ya. Jadi kapal-kapal kita ini masih rata-rata masih di bawah 100 GT ya. Sedangkan di luar itu mereka udah mainnya di 1000 GT ya. Dan hasil tangkapan mereka pun luar biasa ya. Malah mereka masuk ke wilayah perikanan kita ya. Kemudian pemahaman nelayan kita pun tentang produk, tentang kesejahteraan nelayan pun masih kurang ya, masih rendah. Kemudian jumlah effort dengan sumber daya ikan. Ya. Jadi saat ini belum adanya pengaturan perihal jumlah kapal perikanan yang dapat melakukan penangkapan dengan keseluruhan stok sumber daya ikan di alam. Ya. Jadi pengaturannya ini masih belum bagus ya, terkait dengan jumlah kapal yang boleh dan tidak boleh ya. Masih banyak juga kapal-kapal yang menangkap lebih kapasitas atau kapalnya yang diizinkan cuma 5 yang personal 10 ya, dan seterusnya. Kemudian konektivitas analisis dan pemantauan usaha ini masih juga menjadi tantangan. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau melihat Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2019 tentang perikanan, itu ada 5 kunci pengelolaan perikanan ya. Yang pertama, ya kita harus punya data dulu. Ya. Harus punya data dan informasi yang bagus, yang akurat, yang lengkap. Ya, tapi saat ini kita juga masih terkendala dengan data dan informasi ya. Kemudian perencanaan, konsultasi dan pembuatan keputusan. Jadi dalam pengelolaan itu harus benar-benar direncanakan, dikonsultasikan, dan dibuat keputusan dengan baik. Kemudian alokasi sumber daya ikan. Ya, ini beberapa wilayah saya lupa, saya tahu udah habis semua WPP-nya, dicek potensinya, tapi sepertinya sebagian besar sudah
dicek sumber daya ikannya ya. Cuman kita biasanya terkendala di keuangan ya, keuangan operasional dalam survei ini bisa memakan biaya ratusan juta bahkan sampai miliaran ya. Makanya mungkin survei STI ini dari tahun ke tahun mungkin jarang ya, mungkin tahun ini di Aceh, tahun depan di wilayah lain lagi ya. Kemudian implementasi ya, jadi dalam pengelolaan perikanan ini semua yang udah kita buat ya, perencanaan, konsultasi, dan keputusannya itu emang harus kita implementasikan dengan baik dan benar ya. Terakhir, penegakan hukum ya, ini yang sering terjadi tarik ulur ya. Jadi penegakan hukumnya ini masih lemah di beberapa sektor ya. Gitu. Contohnya misalnya ada nelayan asing, misalnya kita bilang aja nelayan Cina ditangkap di perairan kita, tiba-tiba dilepaskan sepihak oleh penegak hukum. Kenapa? Itu karena ada intervensi dari pihak atasan ya. Seharusnya kita tegakkan hukum dulu, nanti masalah intervensi itu kan nanti kita lihat, tapi enggak ya. Makanya penegakan hukum ini masih lemah. Kita ada hukum, tapi hukumnya cenderung tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas ya. Nah, gitu istilahnya. Kalau nelayan kecil tuh babat habis. Tapi kalau nelayan besar, ya tunggu dulu ya. Ya itu memang susah ya. Tapi bukan nggak bisa. Jadi siapa tahu nanti kalian kan dari mahasiswa PSP ini ada menjadi penegak hukum di bagian perikanan. Ya, itu sebisa mungkin. Kalau memang ya biasanya bos-bos ya, memang kalau anak buah susah sedikit. Makanya kalau kita lagi punya kekuasaan, ya, maka gunakan kekuasaan itu memang untuk betul-betul memberikan yang terbaik, ya, bukan hanya untuk kepentingan golongan atau pribadi, ya, sehingga hukum itu bisa ditegakkan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa yang akan memulainya? Kalau generasi-generasi yang lalu, sudah kita lihat ya, bagaimana banyak terjadi pungli lah sejenisnya ya. Sehingga efeknya kita rasakan sekarang ya, sedikit-sedikit uang, mau kemana-mana uang ya. Surat izin kapal keluar uang ya, izin ekspor impor uang, semuanya uang, dan padahal itu secara undang-undang tidak dibolehkan ya. Seperti kasus terakhir yang termasuk salah satu Menteri Kelautan dan Perikanan kita juga ditangkap gara-gara apa, ada yang tahu? Gara-gara kenapa? Money lobster, Pak. Korupsi. Lobster, Pak. Nah, itu kan terkait dengan apa istilahnya itu, Pak? Fee entah apalah sejenisnya. Kalau ini harus satu bibitnya mungkin 500 kali aja. Berapa ekspornya sampai miliaran ya. Ya makanya penegakan hukum di kita ini kalau memang betul-betul ditegakkan bagus ya, tapi bukan berarti ditegakkan hukum itu harus ditegakkan secara brutal atau secara ini ya. Hukum itu harus ditegakkan secara adil dan bijaksana. Tuh ya. Kita nih bukan berarti hukum misalnya ini harus dihukum 10 tahun secara hukumnya. Tapi kita nggak lihat apa efeknya, kita pelajari juga ya. Makanya kadang-kadang kenapa di keputusan hukum itu perlu ada penyelidikan ya, baru diambil keputusan. Jadi hukum itu memang betul-betul ditegakkan secara adil dan bijaksana ya, bukan hanya ditegakkan saja. Susah juga kalau tiba-tiba ada hal tuh ya. Misalnya contoh orang mencuri, kenapa dia mencuri? Mungkin karena kelaparan dia, jadi orang sekelilingnya nggak memikirkan lingkungannya. Ya, secara hukum dia bersalah ya. Tapi secara moralitas, ya ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab. Kenapa di wilayahnya bisa ada orang kelaparan, itu seterusnya bisa membantu, ya, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat hukum di beberapa negara, mereka menganut hukum positif, ya. Kalau memang udah sampai di pengadilan, tapi tiba-tiba secara analisis hakim bahwa itu bukan hal yang
krusial dan mengganggu itu, dan karena tidak berdampak efeknya secara